pesisir utara Jawa terkubur sebuah mesin peradaban yang tidak seharusnya ada di zaman kita. Diajarkan bahwa abad kelima adalah era kegelapan, era di mana manusia hanya berfokus pada kelangsungan hidup dasar. Namun perhatikan data ini baik-baik. Di saat Kekaisaran Romawi Barat runtuh, bersimbah darah, dan Eropa tenggelam dalam tahun ke-8, di sebuah sudut kecil Nusantara, seorang raja bernama Purnawarman sedang merancang sebuah blueprint geoengineering yang sanggup mengubah detak jantung bumi. Ini bukan sekedar sejarah kerajaan, ini adalah kisah tentang bagaimana Nusantara menjadi mercusuar saat dunia sedang padam. Mari kita lihat koordinat waktu ini secara global. Tahun 476 Masehi, Romawi, puncak peradaban barat resmi tamat. Di Amerika, peradaban Maya sedang sibuk membangun piramida untuk menyembah dewa langit. Di Tiongkok, dinasti Liu Song sedang berjuang menjaga stabilitas dari serangan nomaden utara. Dunia sedang kacau, tidak stabil, dan penuh distorsi. Di tengah hiruk-pikuk keruntuhan dan perlawanan itu, tersembunyi sebuah benang merah yang jarang disadari. Saat satu peradaban padam, peradaban lain justru menyalakan lilin baru. Dari reruntuhan Roma hingga hutan Ukatan, dari stepa utara hingga lembah Yangtze, manusia terus menulis ulang takdirnya. Meski langit terasa runtuh, pertanyaannya, apa yang membuat mereka bertahan, sementara yang lain musnah? Mari kita telusuri jejak yang tertinggal di balik gemuruh waktu. Tarumanegara muncul sebagai anomali geopolitik di saat peradaban lain sibuk perang. Purnawarman justru sibuk melakukan protokol sinkronasi alam. Perhatikan prasasti itu, teks kuno ini mencatat sebuah pencapaian yang melampaui logika, logistik zaman itu. Pembangunan saluran Komati sepanjang 12 km hanya dalam waktu 21 hari. Bayangkan, tanpa alat berat, tanpa teknologi modern, bagaimana ribuan manusia mampu menggerakkan jutaan ton tanah dalam hitungan hari. Ini bukan sekedar kerja bakti, ini adalah bukti adanya manajemen energi dan tenaga kerja yang sangat presisi. Purnawarman tidak hanya membangun irigasi, ia sedang membangun perisai hidrolik untuk melindungi ibu kota dari amukan banjir dan kekeringan. Sebuah teknologi kedaulatan pangan yang membuat Tarumanegara jadi titik singgah paling stabil di jalur Sudra Laut. 12 km dalam 21 hari, itu artinya lebih dari setengah kilometer per hari. Untuk ukuran zaman sekarang dengan alat berat sekalipun, itu tergolong proyek kilat. Lalu, apa rahasianya? Apakah Purnawarman memiliki sistem komando yang luar biasa efisien? Atau mungkinkah ada skema insentif yang membuat rakyatnya bekerja seperti mesin? Lebih dari itu, pertanyaan yang paling membekas di benak para sejarawan, jika proyek sebesar ini bisa diselesaikan dalam 3 pekan, lalu apa yang sebenarnya sedang dikejar oleh Tarumanegara? Sebuah ancaman, sebuah target ekspansi, atau sebuah tenggat waktu dari langit itu sendiri? Sekarang mari kita bergerak ke Kerawang, kompleks Candi Batu Jaya. Para arkeolog bingung, mengapa candi-candi di sini tidak menggunakan batu andesit seperti candi di Jawa Tengah? Mengapa mereka menggunakan bata merah yang sangat halus, yang strukturnya lebih mirip dengan teknologi bangunan di India Selatan, atau bahkan sisa-sisa arsitektur kuno di Tiongkok? Candi Blandongan, Candi Jiwa di Batu Jaya bukan sekedar tempat pemujaan. Jika kita membedahnya dengan logika modern, Batu Jaya adalah hub frekuensi spiritual. Lokasinya yang berada di tengah rawa dan pesisir menunjukkan bahwa bangunan ini berfungsi sebagai mercusuar, baik secara fisik bagi para pelaut maupun secara energi bagi stabilitas wilayah tersebut. Mengapa struktur ini dibuat begitu luas di atas tanah yang rapid? Rahasianya ada pada komposisi bata merah yang tahan terhadap erosi air selama ribuan tahun. Sebuah material hasil rekayasa yang rahasianya telah lama hilang. Namun, yang membuat Batu Jaya semakin dianggap sebagai anomali adalah rentang waktunya. Berdasarkan penelitian arkeologi dan uji karbon, beberapa struktur di kawasan ini diperkirakan telah aktif sejak abad ke-5, bahkan mungkin lebih awal, menjadikannya salah satu kompleks Buddhis tertua di Nusantara. Dan yang lebih mencurigakan, lokasinya berada sangat dekat dengan jalur perdagangan internasional kuno di pesisir utara Jawa. Artinya,
Batu Jaya bukan situs terpencil. Ia berdiri tepat di simpul lalu lintas manusia, budaya, dan teknologi. Para peneliti juga menemukan fakta bahwa bata-bata di sini dibuat dengan ukuran sangat konsisten dan dibakar pada suhu tinggi, sesuatu yang membutuhkan organisasi produksi dalam skala besar. Apakah Batu Jaya hanya tempat ibadah? Atau sebenarnya sebuah stasiun penanda yang sengaja ditempatkan untuk mengontrol jalur perdagangan dan pengaruh politik di pesisir barat Jawa? Jika Batu Jaya hanya tempat ibadah, mengapa pusat spiritual sebesar ini dibangun di tengah rawa yang terus berubah? Semakin dalam situs ini diteliti, semakin terlihat bahwa Tarumanegara dan wilayah sekitarnya mungkin telah menguasai teknologi konstruksi dan jaringan maritim yang jauh melampaui bayangan kita selama ini. Bukti bahwa Tarumanegara adalah pemain global tersimpan dalam catatan Fahim, seorang biksu pengelana dari Tiongkok. Dalam bukunya yang menyebutkan sebuah tempat bernama Tolomo. Fahim yang terbiasa melihat kemegahan dinasti Tiongkok tetap merasa perlu mencatat keberadaan wilayah ini. Kenapa Tolomo begitu penting bagi kekaisaran Tiongkok? Karena dari sinilah komoditas paling berharga di dunia saat itu, emas, perak, dan jula badak dikendalikan. Tarumanegara bukan kerajaan yang terisolasi. Mereka adalah pemegang kunci gerbang navigasi antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Saat Eropa kehilangan kemampuan membaca peta, orang-orang Tarumanegara sudah memahami algoritma bintang dan arus laut. Dan yang lebih menarik dari catatan Fahim, ia bukan sekadar mendengar kabar tentang Tulomo. Ia benar-benar terdampar di sana pada tahun 414 Masehi, dan tinggal selama 5 bulan di tanah Tarumanegara. Selama setengah tahun itu, ia menjadi saksi mata langsung dari dekat. Ia melihat sendiri bagaimana masyarakat setempat menjalankan kehidupannya, bagaimana 3 agama, Hindu, Buddha, dan apa yang ia sebut sebagai agama kotor atau buruk, hidup berdampingan. Fahim, yang merupakan seorang biksu Buddha, bahkan mencatat dengan jujur bahwa di Yepoti, sebutannya untuk Tarumanegara, hanya sedikit orang yang seagama dengannya. Sementara para Brahmana justru jauh lebih banyak ditemui. Dari sini kita bisa menangkap sebuah gambaran utuh. Tarumanegara pada abad ke-5 bukanlah kerajaan terpencil yang hidup dalam isolasi. Ia adalah titik persinggahan penting di jalur sutra maritim, tempat budaya dan keyakinan dari berbagai dunia bertemu. Dan catatan seorang musafir asing yang tinggal selama berbulan-bulan adalah bukti paling otentik bahwa kerajaan ini benar-benar ada, nyata, dan disegani. Namun Tarumanegara akhirnya menghilang, bukan karena kalah perang, tapi karena siklus alam dan perubahan zaman. Tetapi jejak kaki Purnawarman di Prasasti Ciaruten tetap diam, menunggu kita untuk mengaktifkan kembali memori kolektif kita. Apakah kita sekarang sedang membangun kembali menara yang sama? Apakah teknologi kita hari ini benar-benar lebih maju? Atau kita hanya sedang mencoba meniru puing-puing kecerdasan yang pernah dimiliki leluhur kita di pesisir Karawang? Dunia mungkin melupakan Tarumanegara, tapi tanah Jawa tidak pernah lupa pada mereka yang pernah menjinakkan airnya. Menurut Anda, rahasia apalagi yang terkubur di bawah bata merah Batu Jaya yang belum berani diungkap oleh para ilmuwan? Mari kita diskusikan. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah cetak biru untuk masa depan. Jaga frekuensimu. Tetaplah menggali. Karena kebenaran seringkali terkunci di balik mitos yang kita anggap remeh. Sampai jumpa di sisi lain sejarah. Jangan lupa like dan subscribe agar sejarah Nusantara tidak berhenti sampai di sini.